Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak hari ini? Apakah masih berpuasa? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini Bu Ayu akan berkisah tentang ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan 7 lapis langit, dan kemudian Allah menciptakan para malaikat dan para jin. Adalah seorang makhluk Allah yang bernama Azazil. Azazil sangat rajin beribadah selama puluhan ribu tahun. Dia beribadah selama puluhan ribu tahun sehingga para malaikat sangat segan kepada Azazil. Azazil dihormati di 7 lapis langit. Hingga kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, bapak dari para manusia. Allah memberikan Adam mahkota dan jubah serta sabuk keriduan. Dan kemudian Allah mengajarkan Adam nama-nama benda, sehingga kemudian ketika Allah bertanya kepada para malaikatnya, kepada para jin, apakah nama-nama benda tersebut, yang bisa menjawab hanyalah Adam. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Dan kemudian mereka semua para malaikat bersujud, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Allah bertanya, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman, pergilah kamu dari surga, tidak pantas kamu menyombongkan diri di dalamnya. Kemudian iblis berkata, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang aku beri tangguh waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi manusia dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati dari mereka bersyukur. Begitu bencinya Adam, begitu bencinya iblis kepada Adam dan anak turunnya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Begitulah anak-anak, begitu bencinya iblis kepada Adam dan anak cucu turunnya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga sampai hari kiamat nanti untuk mengganggu anak Adam dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Kemudian bagaimana cara kita untuk berlindung kepada Allah? Kita harus mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita harus paham bagaimana godaan setan. Contohnya, ketika kita tidur, maka kalau kita tidak berdoa, tidak bersuci, tidak membersihkan tempat tidur, iblis setan akan mengganggu kita dengan menindih badan kita sehingga kita tidak bisa bangun untuk menjalankan sholat subuh. Bahkan ketika dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika terdengar azan subuh pun kuping kita bisa tidak terdengar suara azan itu. Karena apa, Nana? Karena kuping kita dikencingi oleh setan. Nah, karena itu kita harus berdoa, bersuci sebelum tidur. Nah,
Setan akan mengikat kita dengan 3 ikatan ketika tidur. Ikatan yang pertama akan lepas ketika kita bangun berdoa dan berzikir kepada Allah. Ikatan setan lepas yang pertama. Ikatan kedua akan lepas ketika kita berjalan dan berwudu, berjalan untuk mengambil air dan kemudian berwudu, maka ikatan setan yang kedua lepas. Sedangkan ikatan ketiga lepas ketika kita sholat 2 rakaat. Itulah salah satu dari godaan setan anak-anak. Jika kita tidak bangun untuk melawan dari godaan setan, maka apa yang terjadi? Sampai matahari terbit, ayam berkokok, matahari mulai terbit, kita tidak segera bangun, maka kita meninggalkan sholat, nauzubillah, akan bangun bagaikan mayat hidup. Matanya berat, badannya berat dan sakit semua, karena dia ditindih oleh setan dan tidak melawan godaan setan. Dan itu dilakukan oleh setan pada hamba-hamba, pada manusia yang tidak mau berusaha untuk rajin bersuci, berdoa dan berlindung, minta perlindungan Allah dari godaan setan. Begitu ya anak-anak, kita sekarang sudah paham bahwa musuh Adam dan anak turunnya adalah setan. Karena itu kita berusaha untuk melawan godaan setan, berusaha untuk terus taat kepada Allah sekuat tenaga kita. Kita berusaha untuk rajin beribadah, kita berusaha untuk berbakti kepada ayah ibu, hormat kepada bapak ibu guru, berusaha untuk terus berbuat baik supaya kita bisa mengalahkan godaan setan yang terbisit dalam hati pikiran yang mengurung kita di setiap saat. Sekian dari Bu Ayu, semoga anak-anak bisa berpuasa sampai akhir bulan nanti, puasa 30 hari full. Demikian Bu Ayu akhirin, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sicera, simak cerita Ramadan SDIT Ar-Raihan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semakin sehat, semakin bahagia di bulan penuh berkah. jangan lupa like, Subscribe And share. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.